Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Silviana. Kamu bisa memanggil saya Suster Silvi. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengikuti pembelajaran untuk matematika kelas 2. Nah, hari ini saya mau menyapa kalian semua. Suster harapkan walaupun dalam pandemi, belajar di rumah, tapi tetap mengikuti proses pembelajaran melalui daring. Suster harapkan tidak ada yang terlambat mengisi absennya. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Semangat, harus semangat ya. Tidak ada yang tidak semangat, karena kalau semangat, imun tubuh kuat, kita tetap belajar dan tetap optimis. Oke? Nah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema mengurutkan bilangan. Anak-anak sudah tahu kan dari kelas 1 sudah pernah mengenal angka 1 sampai 100. Nah, sekarang kita di kelas 2, Suster mau mengajarkan bagaimana anak-anak bisa mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan ada 2 versinya. Yang pertama, mengurutkan bilangan dari angka yang terendah dan mengurutkan angka yang tertinggi. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajarannya pada pagi hari ini? Silahkan lihat ke depan. Anak-anak tahu gambar apa ini? Ini bulatan. Ini bulatan, ini bulatan, ini bulatan, dan bulatan. Kita tambahkan bulatannya. Ada lagi bulatan yang lain, ini bulatan yang kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Tambah lagi bulatannya, ada lagi bulatannya. Nah, sekarang kita hitung masing-masing tiap bulatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bulatan pertama ada 6. Bulatan yang kedua berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Bulatan yang ketiga ada berapa? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Nah, sekarang kita mau mengurutkan ini secara sederhana. Tolong diperhatikan. Coba anak-anak lihat. Mana angka yang paling kecil? Ayo, perhatikan ke depan. Angka yang paling kecil kita lihat dari gambar urut yang pertama itu 6. Yang kedua, gambar urut bilangan yang paling besar mengikuti berarti 7. Yang berikutnya tetap 7. Bisa dimengerti anak-anak? Mudah kan? Itu yang masih awal, yang pertama mengurutkan bilangan yang paling kecil. Sekarang Suster akan memulai yang berikutnya. Ini dihapus dulu ya. Kita mulai main angka. Anak-anak di sekolah sudah pernah mempelajari mana satuan, puluhan, dan ratusan. Kita mulai dari satuan. Coba diperhatikan, di mana satuan, mana puluhan, dan mana ratusan. Tolong diperhatikan anak-anak ya. Ayo, tidak boleh main-main, harus konsentrasi. Supaya tugasnya nanti ada loh latihannya. Anak-anak bisa mengerjakan, tidak mencontek punya temannya ya. Nah, ini adalah satuan, puluhan, dan ratusan. Satuan, puluhan, dan ratusan. Satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, kita coba menggabungkan sama dengan 123 sama dengan 673 sama dengan 435.
Tolong diperhatikan ke depan, lihat di papan tulis. Anak-anak tolong simak di mana bilangan yang paling kecil. Bilangan yang paling kecil tolong kamu lihat. Mana angka yang paling kecil? Ayo, siapa yang pintar tunjuk tangan? Ada yang bisa menjawab? Nah, yang pertama adalah bilangan urutan pertama. Yang kedua adalah ini. Yang ketiga adalah urutan ini. Gampang kan anak-anak? Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Mudah dipahami dan mudah diurutkan, bukan? Nah, sekarang ini urutan bilangan yang paling rendah. Sekarang suster akan mengajarkan kepada anak-anak untuk melihat urutan angka bilangan yang paling tinggi. Kebalikan ya. Contoh soalnya, Bapak Ali mempunyai kerbau sebanyak 570. Ini Pak Ali. Bapak Banu memiliki 325 ayam. Pak Banu. Bapak Tanto memiliki 35 kerbau. Tolong anak-anak perhatikan. 35 kerbau punya Pak Anto. Tolong diperhatikan ke depan supaya anak-anak bisa mengelompokkan. Sekarang kebalikan dari yang pertama adalah mengelompokkan bilangan yang terendah. Sekarang kita mau mengelompokkan bilangan yang tertinggi. Nah, tolong diperhatikan mana kira-kira bilangan yang tertinggi anak-anak. Bisa dilihat bukan? Nah, yang tertinggi adalah jatuh kepada Pak Ali, yaitu 570. Kemudian di bawahnya 325 dan di bawahnya 35. Gampang kan anak-anak? Gampang. Nah, kalau memang gampang, kalau memang mudah, intinya adalah anak-anak melihat, membandingkan, mengurutkan angka setiap yang suster berikan, mana angka yang tertinggi dan mana angka yang terendah, supaya anak-anak tidak keliru dan bisa mengurutkannya. Nah, di sini ada lembar kerja anak-anak. Suster sudah mengetik lembar kerja anak-anak. Anak-anak bisa mengurutkan dengan ada kotak-kotak kosong di sini. Jadi anak-anak mengurutkan lembar kerjanya sekarang, latihan sekarang, supaya nanti dikumpulkan sebelum pulang ke rumah. Kita andaikan bisa diselesaikan dengan cepat dan dapat dikerjakan secara benar. Tolong ingat, perhatikan, mengurutkan mulai dari bilangan yang terendah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa mengerti? Nah, ini sangat sederhana dan gampang dipahami. Suster harap ini bisa diikuti dan sangat mudah untuk dikerjakan oleh anak-anak. Kita hapus ya. Sepertinya ada di antara anak-anak yang tidak aktif. Suster harap bisa melihat dengan jelas di papan tulis. Sekali lagi, suster akan mengulangi sekali lagi, mengulangi pembilangan dari yang terendah dan yang tertinggi. Sekarang, suster tidak mau lagi dikatakan bahwa tidak tahu dan tidak mengerti. Maka tolong perhatikan, ini terakhir kalinya suster mau mengajarkan ke anak-anak sebelum suster buat latihan kepada kamu semua.
Kita mulai bilangan yang terendah. Baru kemudian bilangan tertinggi. Ini kurang bersih. Rendah, tertinggi. Kalau dikatakan bilangan terendah, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dikatakan yang tertinggi berarti kebalikan dari yang di atas. Berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Anak-anak sangat jelas kan? Kita mulai dari bilangan yang terendah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan yang tertinggi kebalikan dari yang di atas, yaitu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suster kira ini sangat jelas dan mudah dipahami oleh anak-anak. Hanya saja Suster bisa melihat siapa anak-anak yang memberi hati melihat ke depan, siapa yang main-main. Nanti dalam tugas ke depannya, saya harap tidak ada yang mengeluh, tidak tahu dan tidak mengerti. Maka tolong diperhatikan sebelum Suster membagikan latihan kerjanya. Ini akan dibagi kepadamu semua dan dikerjakan secara benar dan tepat pada waktunya. Kemudian ini juga ada lembaran yang kedua, menjadi tugasnya di rumah. Tapi karena kita dalam proses pembelajaran daring, belajar di rumah, maka ini akan Suster kirimkan melalui WA grup penugasan siswa. Dikumpulkan tepat pada waktunya, tidak ada yang terlambat. Kalau ada yang terlambat, berarti nilainya dikurangi. Supaya nilainya tidak dikurangi, maka digunakan dan dikirim secara tepat. Seperti yang saya tekankan kepadamu, memahami dengan benar, mengikuti pembelajaran dengan baik adalah langkah untuk memahami pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, bisa dipahami pelajaran kita hari ini kan? Gampang kok mengurutkan bilangan secara tepat, mulai dari bilangan yang terendah dan yang tertinggi. Tinggal dibalikan saja. Nanti dalam tugas laporannya, dalam tugas kerjanya di rumah bisa dikerjakan dengan benar sesuai dengan contoh yang Suster berikan. Nah, Suster harap kita semua bisa mengerti, memahami, dikurangi mainnya di rumah, tetap menjaga kesehatan. Akhirnya, Suster kira sudah cukup waktunya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk semua perhatian dan kebaikanmu semua.
Sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, kita mohon berkat Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Semoga kegiatan belajar kami berkenan kepadamu dan kami memperoleh ilmu pengetahuan mengenai mengurutkan bilangan dalam matematika. Dan semoga anak-anak yang kami dampingi tetap dalam lindungan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, Bapa yang baik, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya dan kegiatan hari ini. Sampai jumpa minggu depan.